Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, sekarang jumpa lagi dengan saya Ibu Windia dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Materi yang akan dibahas pada hari ini mengenai bagian dari sistem reproduksi, yaitu organ reproduksi pada laki-laki, spermatogenesis, organ reproduksi pada wanita, oogenesis, siklus menstruasi, dan gangguan pada organ reproduksi manusia. Baik, apakah ada yang tahu apa itu sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Nah, yang pertama ada organ reproduksi pada laki-laki, di mana berfungsi menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Nah, untuk sistem reproduksi pria ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam, di mana yang bagian luar itu terdiri dari penis, berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Skrotum itu berupa kantung yang di dalamnya berisi testis, sedangkan bagian dalam terdiri dari testis atau buah jakar yang letaknya di bawah penis dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma. Yang kedua ada saluran pengeluaran yang terdiri dari epididymis, saluran yang berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. Yang selanjutnya ada pars deferens, saluran lanjutan epididymis. Yang terakhir saluran ejakulatoris, yaitu saluran pengeluaran semen. Yang ketiga ada kelenjar aksesoris yang terdiri dari Vesicle seminalis, saluran berkelok yang terletak di belakang kantung kemih. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang berperan untuk keberlangsungan hidup sperma. Yang terakhir kelenjar bulboretrat, saluran menuju uretra. Nah, baik, selanjutnya ada proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus di dalam organ testis pria. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Sel induk spermatogonium bersifat diploid atau 2N, mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosis primer. Spermatosis primer mengalami pembelahan tahap 1 atau meiosis 1, membentuk dua spermatosis sekunder bersifat hiploid atau N. Spermatosis sekunder membelah secara meiosis 2 membentuk spermatid. Spermatid mengalami diferensiasi membentuk 4 sel sperma. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi pada wanita, di mana yang berfungsi menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Nah, sama di organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi dua macam, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Nah, untuk bagian luarnya terdiri dari pulpa, di mana celah paling luar yang membentang dari mon pubis sampai tepi darinem. Lalu ada labium atau bibir yang membatasi pulpa labium, ada dua, yaitu labium mayora atau besar yang terletak sebelah luar dan labium minora yang terletak di sebelah dalam. Ada juga oripucium uretra atau muara saluran kencing terletak di bawah klitoris. Nah, di bagian dalamnya terdiri dari ovarium atau induk telur yang berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum
dan terdapat sepasang. Nah, di saluran reproduksi terbagi menjadi 3, yaitu ada tuba Fallopi yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Yang kedua ada uretrus atau rahim, terletak di belakang kantung kemih yang berfungsi memberi tempat bagi perkembangan janin. Yang terakhir ada vagina yang berfungsi tempat pengeluaran darah menstruasi, tempat penyaluran sperma, dan merupakan jalan lahir. Nah, di sini ada proses oogenesis. Nah, proses oogenesis ini melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap ini terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Pada tahap kedua, pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Tahap ini, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer atau diploid. Nah, pada tahap terakhir atau tahap ketiga, tahap pematangan terjadi pada saat puber dan terjadi perubahan normoral pada anak perempuan. Nah, perubahan tersebut mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder berukuran besar. Selanjutnya, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua, membentuk satu ootid ukuran besar dan polosit. Nah, selanjutnya ootid mengalami diferensiasi membentuk ovum. Nah, kita masuk ke materi siklus menstruasi. Nah, pada wanita, siklus menstruasi melalui 4 fase. Yang pertama, ada fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan ialah hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Yang kedua, ada tahap prapolasi. Mulai hari kelima sampai ke-14, fase praovulasi dimulai. Pada fase ini, hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon tersebut menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesterone yang membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. Nah, fase yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi terjadi. Nah, fase yang terakhir ada fase pas ovulasi. Nah, pada fase ini berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat warna kuning yang menghasilkan hormon progesteron. Nah, baik, di sini juga ada gangguan pada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, ada gangguan hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Nah, gangguan ini menyebabkan infertilisasi, impotensi, dan tidak adanya tanda-tanda kepriaan. Nah, penanganannya dengan cara terapi hormon. Yang kedua, ada kriptokidisme, merupakan kegagalan dari 1 atau 2 testis untuk turunan dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Nah, cara penanganannya dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun, juga dilakukan pembedahan. Nah, pada gangguan organ reproduksi laki-laki yang ketiga, ada uretritis, yang merupakan peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Organisme yang paling sering menyebabkan uretritis ini adalah virus herpes. Nah, gangguan yang keempat ada prostatitis, yaitu peradangan prostat
disebabkan oleh bakteri lain atau Escherichia coli. Gangguan yang terakhir ada gonorrhoe atau bagian-bagian organ kelaminnya terdapat benjolan-benjolan yang merah dan membengkak. Terkadang pecah dengan sendirinya, dapat juga berupa kencing nanah. Nah, ada juga gangguan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama, ada gangguan menstruasi. Nah, gangguan pada menstruasi pada wanita dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada amenorrhea primer dan ada juga amenorrhea sekunder. Nah, amenorrhea primer ini tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual. Nah, sedangkan amenorrhea sekunder tidak terjadi menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang tengah mengalami siklus menstruasi. Gangguan yang kedua ada kanker genitalia. Nah, pada kanker genitalia ini pada wanita dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Nah, pada gangguan organ reproduksi wanita yang keempat, ada HIV dan AIDS. Virus HIV ini ditularkan melalui kontak langsung darah dan cairan tubuh penderita sperma, cairan vagina, dan ASI. Gangguan yang keempat ada kanker serviks. Pada gangguan kanker serviks ini merupakan keadaan di mana abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Nah, cara penanganannya dilakukan dengan mengangkat uretrus, opiduk, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfe panggul. Selanjutnya ada kanker ovarium. Pada kanker ovarium ini memiliki gejala yang tidak jelas berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina abnormal. Nah, cara penanganannya dilakukan dengan pembedahan dan kemoterapi. Alhamdulillah, pemaparan mengenai sistem reproduksi hari ini sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan memberi penugasan secara individu. Nah, tugasnya yaitu meresum materi yang telah Ibu sampaikan. Nanti tugasnya diunggah ke LMS. Mungkin dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.